Ketika brand gaming yang spesialisasi mouse coba-coba bikin keyboard, jarang ada yang bisa sukses dan bikin keyboardnya jadi sepopuler mouse-nya atau bahkan lebih populer. Tapi, kalau misalnya ada brand keyboard yang coba-coba bikin mouse gaming, kira-kira hasilnya gimana? Yes, di sini gue udah ada mouse gaming terbaru dari Epomaker yang sekaligus jadi mouse gaming pertama mereka juga yang namanya Epomaker Click. Mouse ini speknya di atas kertas udah cukup up to date, enteng, sensornya pakai PAW3950, dan polygrade-nya 8000 Hz. Tapi seperti biasa, yang namanya mouse gaming itu nggak bisa cuma diukur dari speknya aja. Kira-kira kalau kita take into account keseluruhan form factor Epomaker Click ini, apakah percobaan pertama Epomaker ini layak untuk dibeli? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas mouse gaming terbaru dari Epomaker yang sekaligus jadi mouse gaming pertama mereka juga ya, yaitu Epomaker Click. Secara overview, Epomaker Click ini adalah mouse gaming wireless triple mode connection yang udah pakai sensor PAW3950 dan polling rate-nya juga udah bisa up to 8000 Hz. Di paket pembeliannya juga kalian bakal dapat si unit mouse-nya, dapat dongle 8K-nya, dapat kabel Type-C, dapat grip tape, dan dapat user manual. Sayangnya belum dapat extra fit ya. Nah, seperti biasa, yang namanya mouse gaming, pastinya salah satu hal yang paling penting itu adalah shape-nya. Dan untuk Epomaker Click ini punya shape yang menarik banget, karena dia itu mirip banget shape-nya sama Razer Viper Mini cuy. Secara dimensi juga cuma beda dikit, jadi kalau misalnya kalian user Viper Mini dan nyari clone-nya yang cukup budget dengan spek dia, Epomaker Click ini bisa jadi pilihan yang oke banget sih. Terutama karena Viper Mini Signature Edition mahal banget sih ya. Dan artinya ya, Epomaker Click ini punya shape yang bisa dikategoriin sebagai small to medium, jadi cocok buat para pengguna claw atau fingertip grip. Ya sebenarnya bisa-bisa aja dipakai palm grip karena dia itu humpnya nggak terlalu tinggi ya, tapi tergantung ukuran tangan juga. Bobotnya ada di sekitar 58an gram, jadi cukup enteng lah ya. Nah, tapi karena price tag dia yang bisa dibilang cukup budget, kompromi Epomaker dalam ngebuat mouse ini tuh cukup kerasa sih di gua. Build quality-nya menurut gua not the best ya. Dari mulai bodinya yang cukup ngeflex di sisi samping dan bawahnya, bagian klik kiri kanannya yang pre-travelnya signifikan, dan side button-nya yang mushy banget. Gue bisa bilang Epomaker Click ini mouse high-end dengan side button termushy dari semua mouse yang pernah gue coba cuy. Selain itu, coatingnya juga masih coating biasa, jadi pasti bakal licin kalau misalnya tangan kalian gampang berminyak atau keringetan. Tapi untungnya dikasih grip tape ya sama Epomaker buat ngatasin hal ini. Untuk switch-nya, di sini Epomaker kasih tahu di websitenya kalau dia itu pakai switch Omron D2 LS. Switch mechanical yang kalau gua research, itu lifetime-nya cuma 10-20 juta klik aja. Gua nggak tahu apakah switch Omron D2 LS yang dipakai di Epomaker Click ini udah dimodif lagi apa belum ya sama Epomaker, tapi kalau misalnya beneran memang maksimum lifetime-nya itu cuma 20 juta klik, agak gawat sih. Scroll wheel-nya juga ya udah aja ya, nggak terlalu tactile, dan selain tombol-tombol yang gua mention tadi, dia juga ada dua tombol dedicated di atas mouse-nya buat naik turunin DPI, dan tombol dedicated buat cycle polling rate sama channel Bluetooth di bagian bawah mouse-nya. Sayangnya lagi, untuk dua tombol DPI yang ada di atas mouse-nya ini nggak bisa diprogram. Padahal mah lumayan banget ya kalau bisa diprogram, jadinya kan nambah dua tombol tambahan yang programmable gitu. Fitnya juga ini udah pakai PTFE dengan surface yang cukup gede, jadi glidingnya cukup enak ya. Dan untuk koneksinya, seperti yang udah gue bilang tadi, dia itu udah triple mode connection yang artinya dia bisa dipakai secara wired, bisa wireless pakai dongle, dan bisa pakai Bluetooth juga. Dia juga ada software dedicatednya yang bisa kalian pakai buat ngatur DPI, polling rate, dan hal-hal lain yang biasanya ada di software mouse ya. Dan seperti yang udah gue bilang di video keyboard hall effect-nya mereka, softwarenya ini satu ekosistem sama keyboard-keyboardnya juga. Oh iya, ada softwarenya juga di macOS. Jadi, dari bahas form factor-nya aja, di sini udah banyak banget ya yang sekiranya bisa diimprove sama Epomaker kalau misalnya mereka ada rencana buat bikin mouse lagi. Tapi kan ini mouse gaming yang memang dibikin untuk main game yang high performance gitu. Jadi,
gimana soal performanya? Well, seperti yang udah gue bilang tadi, Epomaker Click ini udah pakai sensor PAW3950 yang artinya secara teori udah paling mantep ya trackingnya. Polling rate dia juga udah up to 8000 Hz dan yang uniknya dia itu pakai MCU yang namanya PAN 1080. Kalau gue riset sedikit, MCU ini ada yang dipakai di mouse PAW3395 dan ada juga yang dipakai di PAW3311. Jadinya di sini gue agak concern sama efisiensi baterainya kalau misalnya si MCU-nya itu dipakein di mouse yang PAW3950 dan polling rate-nya juga up to 8000 Hz. Tapi di sini Epomaker Click dikasih baterai yang kapasitasnya 500 mAh yang mungkin memang jadi mitigasi buat ya concern di hal itulah ya. Gue pribadi juga belum cobain mouse ini secara long term, jadi gue juga belum bisa kasih kepastian atau jawaban soal efisiensi atau ketahanan baterai dia. Tapi ya, gue harap bisa ya minimal setahan Nordic 52833 lah ya. Tapi terlepas itu semua, secara performance sih gue nggak nemu ada isu sama sekali ya. Gue pakai buat main Valorant dan buat kerja sehari-hari juga enak-enak aja. Bahkan gue bisa bilang gripnya itu gampang banget buat diadaptasiin. Mungkin karena orientasi dia yang ambi dan shape-nya yang familiar, bikin grip mouse ini jadinya lebih enak sih. Enemy kill. Healing. Stage 2. Stay down. Look. Ooh. Slow them down already. One down. Three. Four. Watch this. Oke, jadi untuk Epomaker Click ini harganya ada di 69,99 US dollar atau kalau misalnya kita convert langsung ke rupiah itu sekitar 1,2 jutaan belum termasuk pajak sama shipping. Dan kesimpulan gua, Epomaker Click ini cukup bisa jadi mouse gaming pertama mereka yang bisa dibilang cukup oke, tapi memang masih perlu banyak improvements lah ya. Dan masalahnya sekarang juga rupiah kita lagi anjlok banget dan brand-brand kayak misalnya Rexus dan Vortex Series juga masing-masing udah ngeluarin mouse-mouse yang udah pakai sensor PAW3950 juga dengan harga yang bisa dibilang lebih murah juga. Jadi jujur aja Epomaker Click ini secara kualitas overall masih belum bisa ngalahin opsi-opsi lain itu ya. Karena dia itu poin plusnya bener-bener cuma ada di softwarenya yang universal antar barang-barang Epomaker dan shape-nya yang memang bener-bener mirip banget sama Razer Viper Mini ya. Jadi kalau misalnya kalian user Viper Mini gitu, ini bisa jadi clone atau semi clone yang cukup affordable lah ya dibanding kalau kalian harus beli yang Viper Mini Signature Edition gitu kan. Jadi ya semoga Epomaker next time bisa muncul lagi dengan mouse mereka yang lebih bagus daripada yang ini gitu ya. Karena mouse ini sebenarnya cukup oke untuk percobaan pertama, tapi ya masih belum bisa bersaing sih kalau sejujur-jujurnya opini pribadi gua gitu ya. Dan udah sih, paling segitu aja untuk review singkat gua terhadap si Epomaker Click ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa kalau gua itu punya database dari semua mouse gaming yang pernah gua review selama ini dan linknya udah gua taruh di deskripsi di bawah, jadi kalian langsung cek aja. Oke, paling segitu aja untuk reviewnya. Kalau misalnya kalian suka videonya silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian, dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya silahkan kasih tahu ke gua. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's me by Tommy, and as always, peace out.